Halo teman-teman, pada video kali ini cerita akuarium laut akan membahas tentang apa itu cycling. Banyak pemain akuarium laut pemula yang masih bertanya-tanya apa itu cycling pada akuarium laut. Sesuai dengan namanya, cycling berasal dari kata cycle yang berarti siklus. Ini semua berkaitan dengan siklus nitrogen. Mengelola siklus nitrogen di akuarium laut bukanlah sebuah pilihan jika kalian ingin memiliki akuarium laut yang indah, tapi itu suatu keharusan. Ketidakmampuan untuk melakukan hal ini akan menyebabkan konsekuensi yang serius, bahkan fatal, bagi biota-biota yang akan kalian pelihara di dalam akuarium laut kalian. Hal ini terjadi karena amonia tidak terkendali di dalam akuarium kalian atau salah mengatur prosesnya saat memulai siklus pertama kalinya. Jadi, tidak mengherankan jika teman-teman menjadi seru dalam membahas topik ini. Untungnya, untuk memahami siklus nitrogen bukanlah hal yang perlu kalian takuti. Nyatanya, begitu kalian memahami prosesnya dari sudut pandang ilmiah, semuanya akan berjalan dengan baik. Itulah mengapa cerita akuarium laut menyusun video ini. Di dalamnya, kita akan mempelajari seluruhnya yang perlu kalian ketahui tentang siklus nitrogen dan cara memulai cycling akuarium laut kalian sendiri. Saat kalian selesai, seluruh proses ini akan kelihatan seperti mudah. Apa itu siklus nitrogen? Siklus nitrogen adalah proses di mana bakteri menguntungkan memulai proses konversi positif yang memungkinkan amonia beracun dikeluarkan dari akuarium. Amonia harus dikelola jika kalian ingin kehidupan di akuarium laut kalian berlangsung dengan baik. Untungnya, di sanalah bakteri baik masuk. Koloni bakteri ini memulai proses dengan memungkinkan amonia beracun ini berubah menjadi nitrit. Nitrit juga beracun. Untungnya, proses tidak berhenti di situ saja. Nitrit ini dirubah lagi menjadi nitrat yang tidak beracun. Proses 3 langkah yang luar biasa ini sangat penting untuk keberlangsungan akuarium laut kalian. Sekarang, setelah kalian memahami dasar tentang apa sebenarnya siklus nitrogen, mari kita gali lebih dalam, meskipun kita mungkin tidak perlu berpikir seperti ilmuwan. Namun, akan sangat membantu jika kalian mengetahui sebanyak mungkin tentang hal ini. Dalam memulai membangun akuarium laut, setelah semua perlengkapan yang kalian siapkan sudah tersetting dengan baik, tentunya di dalam akuarium kalian belum terjadi ekosistem. Sementara, untuk dapat memelihara biota-biota di dalam akuarium dengan baik, kalian harus membangun terlebih dahulu ekosistem untuk menunjang kehidupan mereka. Hal yang perlu kalian lakukan adalah menambahkan bakteri ke dalam akuarium kalian. Tidak cukup sampai di situ, bakteri-bakteri baik yang kalian masukkan ke dalam akuarium kalian tidak akan bertahan hidup bila tidak mendapat makanan. Disinilah kemudian kalian perlu memperkenalkan amonia ke dalam akuarium kalian. Amonia dalam air dapat bersumber dari berbagai hal, contohnya sisa pakan, bangkai biota yang mati, feses ikan, dan lain sebagainya. Sehingga, untuk memperkenalkan amonia yang nantinya menjadi makanan bakteri ke dalam akuarium, kalian perlu memasukkan sedikit bahan yang dapat memicu naiknya kadar amonia di dalam akuarium kalian. Jika di dalam akuarium sudah terdapat bakteri dan bahan makanannya, dalam hal ini amonia, maka siklus nitrogen akan dimulai. Amonia di dalam air akan dipecah oleh bakteri aerob yang disebut Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas memakan oksigen dan amonia, dan dengan aktivitas biologisnya mereka mengeluarkan zat kimia yang disebut nitrit. Bakteri aerobik lain yaitu Nitrobacter juga menggunakan oksigen yang bertindak dengan cara yang sama. Ini pada dasarnya mengubah nitrit menjadi bahan kimia yang disebut nitrat, dan proses itu dimulai dari awal lagi. Terlalu banyak amonia di dalam akuarium dapat membunuh penghuninya. Kadar nitrat yang berlebih dapat meningkatkan pertumbuhan lumut dan penurunan kualitas air akuarium. Tentunya, hal tersebut juga dapat menyebabkan masalah.
Kadar nitrat dalam air dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Contohnya dengan melakukan pergantian air sebagian. Dalam memelihara akuarium laut, biasanya pergantian air dilakukan sebanyak 10-30%. Kadar nitrat juga dapat dikendalikan dengan proses denitrifikasi. Proses denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri anaerob dalam kondisi anaerobik. Bakteri anaerob dapat mereduksi nitrat dan merubahnya menjadi gas nitrogen. Proses cycling juga membutuhkan kesabaran yang ekstra. Selama proses cycling, amati apa yang terjadi pada akuarium kalian. Usahakan tidak ada biota yang dimasukkan ke dalam akuarium, karena kadar amonia yang fluktuatif dapat meracuni dan menyiksa biota kalian. Tidak perlu melakukan pergantian air atau water change, hanya top up saja dengan air tawar. Lihat proses munculnya diatom pada minggu pertengahan, yaitu minggu kedua sampai minggu ketiga. Diatom adalah seperti lapisan lumut tipis, kasar, warna coklat di pasir atau batu. Diatom ini terjadi karena nitrat dan fosfat sudah mulai terdeteksi di akuarium kalian. Diatom ini disarankan muncul di proses cycling, karena jika tidak muncul, diatom akan muncul pada saat akuarium sudah diisi biota, dan ini akan sangat mengganggu biota kita. Sangat disarankan melakukan dosing bakteri rutin ke dalam akuarium selama proses cycling untuk mempercepat kolonisasi bakteri. Ketika diatom sudah muncul dan sudah menghilang, cycling bisa dikatakan hampir selesai. Tidak ada tahapan waktu yang pasti untuk cycling. Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang lebih. Menurut aku, untuk mengetahui waktu cycling yang selesai atau tidak adalah dites. Cara mengetes akan aku jelaskan di video selanjutnya. Jadi, menurut cerita akuarium laut, secara spesifik, tujuan dari cycling adalah: pertama, cycling membantu mengurangi risiko terjadinya tingkat amonia dan nitrit yang berbahaya dalam akuarium. Yang kedua, cycling memungkinkan koloni bakteri baik untuk berkembang di dalam filter atau dalam media filtrasi akuarium. Yang ketiga, dengan melakukan cycling, sebelum memasukkan biota ke dalam akuarium, kalian dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan stabil. Ini membantu mengurangi stres pada ikan dan biota lainnya, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan baru di dalam akuarium kalian. Yang keempat, cycling juga membantu mempersiapkan akuarium untuk menanggung biolot, yaitu jumlah limbah organik yang dihasilkan oleh ikan dan organisme laut lainnya, dengan memastikan bahwa sistem filtrasi dan bakteri pengurai sudah ada sebelum memperkenalkan biolot yang sebenarnya. Setelah proses cycling selesai, akuarium kalian akan menjadi rumah yang sehat dan stabil bagi ikan dan organisme laut lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk segala informasi lebih lanjut tentang akuarium laut. Sampai jumpa di video selanjutnya.